Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal satu taktik negosiasi. Oke. Taktik yang bisa dibilang disukai banget sama pembeli, tapi penjual benci setengah mati. Iya. Saya tahu nih arahnya kemana. Kita sebut aja cherry picking ya. Sumber kita dari kutipan buku Secrets of Power Negotiating. Sip, menarik ini. Misi kita jelas. Paham apa itu cherry picking, gimana cara kerjanya, dan kenapa bisa efektif sekaligus ngeselin gitu. Siap, mari kita bedah. Oke, jadi apa sih sebenarnya cherry picking ini? Bayangin deh, Anda mau renovasi rumah. Oke, renovasi rumah. Terus minta penawaran dari, katakanlah, 3 kontraktor. Ada A, B, sama C. Masing-masing kasih rincian harga tuh. Rincian per komponen ya biasanya, kayak pipa, listrik, keramik gitu. Nah, betul. Pipa berapa, listrik berapa, kerangka berapa. Terus, menurut buku itu, pembeli yang pinter ini ngapain? Nah, disinilah cherry pickingnya main. Jadi, bukannya milih satu kontraktor dengan total harga termurah, misalnya si B. Oke, bukan total termurah, terus? Dia malah lihat per item. Harga pipa paling murah dari siapa? Oh, dari B. Listrik termurah? Dari A. Kerangka? Dari C, paling oke harganya. Wah, jadi dipetik satu-satu gitu ya, yang termurah dari masing-masing. Iya, persis. Dipetik kayak buah cherry yang paling bagus saja. Makanya namanya cherry picking. Terus abis dipetik gitu, diapain harga-harga termurah itu? Dia balik lagi ke kontraktor yang paling dia suka, mungkin si A. Terus bilang, oke, saya mau pakai jasamu, tapi total harganya harus gabungan dari yang termurah-termurah tadi ya. Wah, berani juga ya. Jadi kayak ngerakit penawaran ideal versi dia sendiri gitu. Betul banget. Makanya pembeli sering ngerasa, pinter gitu, pegang kendali. Kan kelihatannya dapat harga terbaik di tiap detail kecil. Masuk akal sih, kenapa pembeli suka. Kesannya kan optimal banget. Iya, optimal buat dia. Buku itu juga bilang, ini nggak cuma soal harga loh, bisa juga soal fitur lain. Oh ya, contohnya gimana? Misalnya, bandingin garansi terpanjang dari penjual X, terus pengiriman paling cepat dari penjual Y, Oke. terus dia datang ke penjual Z, bilang mau beli barangnya Z, tapi garansinya harus kayak X, kirimnya secepat Y. Wah, ini sih benar-benar minta paket sempurna ya. Kayak di contoh lain di materi Anda soal beli peralatan itu kan. Dia, mirip. Survei ke banyak toko, catat mana garansi paling lama, mana kirim paling cepat, mana harga fitur A paling murah. Terus balik ke toko favoritnya, minta semua keunggulan itu digabungin di sana. Persis. Saya beli di sini, tapi syaratnya ini, dan itu gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi penjualnya. Kenapa mereka benci banget sama taktik ini? Ya jelas bikin pusing lah. Kenapa? Karena penawaran mereka itu kan biasanya udah satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan gimana? Udah ada hitungannya, udah ada keseimbangan. Mungkin ada item yang harganya agak tinggi, tapi dikompensasi sama item lain yang murah. Atau layanan purnajuannya bagus. Oh, jadi kayak subsidi silang internal gitu ya dalam satu penawaran. Bisa dibilang gitu. Ada kalkulasi di baliknya. Nah, cherry picking ini kan ngebongkar semua itu. Dia cuma ambil yang murah-murahnya aja. Pantesan aja kalau penjual jadi frustrasi ya. Keseimbangan harganya jadi rusak. Banget. Makanya di buku itu sampai dibilang taktik ini tidak etis. Itu nunjukin betapa sebelnya penjual sama cara ini. Menarik. Ini juga nyambung ke saran di materi Anda kan? Kalau penjual sebaiknya hati-hati kasih rincian harga terlalu detail. Nah, itu dia kuncinya. Sementara pembeli justru malah didorong minta serinci mungkin. Karena rincian itu jadi amunisi buat cherry picking, gitu ya? Tepat. Makin rinci, makin gampang buat dipetik satu-satu. Penjual yang udah pengalaman biasanya coba ngejual nilai paket keseluruhan, bukan per komponen. Oke, paham. Terus, intinya buat kita semua yang denger ini, kenapa sih penting tahu soal cherry picking ini? Penting banget, nggak peduli Anda lagi di posisi pembeli atau penjual. Kenapa tuh? Kalau Anda pembeli, ya Anda jadi tahu ada strategi ini. Bisa jadi alat negosiasi tambahan, meskipun ya itu tadi, ada label tidak etisnya. Perlu bijak pakainya. Oke, kalau dari sisi penjual. Nah, kalau Anda penjual, Anda jadi lebih waspada. Terutama kalau ada permintaan rincian harga yang, kok kayaknya berlebihan detailnya. Anda bisa kenali polanya.
Jadi bisa antisipasi gitu ya, mungkin dengan menekankan keunggulan paket secara keseluruhan tadi. Betul. Jadi lebih siap aja menghadapi negosiasi model begini. Sip. Jadi kalau kita rangkum nih ya, cherry picking itu intinya pembeli milih elemen-elemen terbaik, biasanya harga termurah per item, dari banyak penawaran, terus minta satu penjual buat gabungin semua. Iya, jadi satu paket impian versi pembeli. Kuat buat pembeli karena ngasih ilusi kontrol dan harga bagus per item, tapi seringkali merugikan dan dianggap nggak fair sama penjual. Dan kuncinya tadi, waspada sama permintaan rincian harga yang super detail. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kan tadi sumber kita bilang ini tidak etis. Iya. Gimana caranya Anda sebagai negosiator menyeimbangkan dorongan alami buat dapat deal sebagus mungkin, tapi di saat yang sama juga jaga etika dan hubungan baik? Pertanyaan bagus itu. Di titik mana sih memilih-milih yang cerdas itu berubah jadi cherry picking yang mungkin udah kelewatan batas? Wah, ini buat dipikirin bareng-bareng ya. Menarik? Silahkan direnungkan untuk negosiasi Anda berikutnya.